أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Saya Vivi Elvia. Pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mempelajari metode memahami hadis Nabi. Baiklah teman-teman, sebelum kita melanjutkan materi pada video kali ini, saya akan memperkenalkan background pendidikan saya terlebih dahulu ya. Saya adalah salah satu mahasiswa magister Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, di bawah bimbingan Ibu Dr. Hajjah Marhumah MPD pada mata kuliah Studi Al-Quran dan Hadis. Baiklah teman-teman, sesuai dengan judul dalam video kali ini, yaitu metode memahami hadis Nabi. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas metode memahami hadis Nabi menurut Yusuf Al-Qaradawi. Baiklah, sebelumnya kita mengenal dulu siapakah Yusuf Al-Qaradawi tersebut. Jadi, Yusuf Al-Qaradawi adalah seorang cendekiawan muslim yang berasal dari Mesir. Beliau lahir di Mesir pada tanggal 9 September 1926. Beliau berasal dari keluarga yang sederhana yang berprofesi sebagai seorang petani. Beliau dianugerahi dengan kecerdasan yang sangat luar biasa. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya karangan yang telah beliau hasilkan. Salah satunya ialah buku yang berjudul Bagaimana Memahami Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam metode memahami hadis, kita ketahui dulu bahwasanya Yusuf Al-Qaradawi dalam merealisasikan hadisnya, dia menggunakan 3 prinsip dasar yang harus ditempuh ketika berinteraksi dengan hadis. Yang pertama yaitu meneliti kesahihan hadis, baik sanad maupun matan hadis sesuai dengan kesepakatan ulama hadis. Yang kedua yaitu menentukan makna suatu hadis sesuai dengan pengetahuan bahasa, konteks, dan asbab al-wurud hadis. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu mengutamakan nas-nas yang lebih kuat dan memastikan tiada bertentangan dengan sunnah yang dikaji. Selanjutnya, metodologi yang ditawarkan oleh Yusuf Al-Qaradawi dalam memahami as-sunnah ada 8 cara. Yang pertama yaitu memahami as-sunnah sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Mengapa demikian? Menurut Yusuf Al-Qaradawi, terlebih dahulu ketika kita memahami hadis, kita harus melihat apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan petunjuk atau pedoman utama bagi umat manusia. Namun di sini dalam memahami hadis menurut petunjuk Al-Quran tidak mudah begitu saja. Kita harus melewatinya secara adil, sehingga apabila ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, kita tidak hanya melihat dari sisi lahiriahnya saja. Nah, cara yang kedua yaitu dengan menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama. Yusuf Al-Qaradawi dalam hal ini melakukan langkah-langkah, ada 4 langkah sehingga hadis itu bisa dipahami secara benar. Yang pertama yaitu dengan cara menghimpun hadis tersebut atau mengumpulkan hadis yang sahih yang berkaitan dengan suatu topik atau suatu tema tertentu. Langkah yang kedua yaitu dengan cara mengembalikan kandungan hadis yang mutasyabihat atau yang belum jelas maknanya kepada hadis yang muhkam atau yang sudah jelas maknanya. Yang ketiga yaitu mengaitkan yang mutlak atau yang terurai kepada yang muqayyad atau yang terbatas. Dan langkah yang keempat yaitu menafsirkan yang am dengan yang khas. Metode yang ketiga yaitu masalah
Nasak dalam hadis. Di sini dapat ditempuh dengan cara, yaitu yang pertama, jika diketahui salah satu keduanya merupakan nasak dan lainnya mansukh, maka yang diamalkan nasaknya saja. Nah, yang kedua, apabila keduanya saling bertentangan dan tidak ada petunjuk mana yang nasak dan mana yang mansukh, maka tidak boleh berpegang pada salah satunya, kecuali ada satu alasan yang menunjukkan bahwa hadis yang dijadikan pegangan lebih kuat dari yang satunya. Metode yang keempat yaitu memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakang serta tujuannya. Jadi di sini menurut Al-Qaradawi yang paling penting ialah memahami hadis dengan cara mempertimbangkan asbab al-huruf daripada hadis tersebut. Jadi pendekatan yang digunakan di sini ialah pendekatan sosiohistoris, di mana menekankan pada kondisi sejarah ketika hadis tersebut dikeluarkan dan yang juga penerimaan daripada hadis tersebut. Dalam hal ini dilakukan 3 langkah. Yang pertama yaitu pemilihan antara hadis yang bersifat khusus dan umum, dan yang kedua yaitu pemilihan antara hadis yang bersifat sementara dan abadi, dan yang ketiga yaitu partikular dan universal. Nah, yang kelima yaitu membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan sasaran yang tepat. Jadi di sini sarana adalah hadis zaman, pembicara, dan kondisinya. Sedangkan sasaran yang tetap yaitu kemaslahatan umat. Jadi dalam hal ini contohnya seperti hadis yang menjelaskan tentang minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Baiklah, metode yang keenam yaitu dengan cara membedakan antara hadis yang hakiki dan majazi. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa hadis tersebut ada yang hakiki dan juga yang majazi. Jadi hadis hakiki ialah hadis yang ungkapannya menggunakan lafal yang sesungguhnya. Sedangkan hadis majazi yaitu hadis yang ungkapannya tidak dengan bahasa yang asli, melainkan bahasa simbolis yang harus ditafsirkan lagi. Nah, metode yang ketujuh yaitu membedakan antara yang gaib dengan yang nyata. Jadi teman-teman, di antara hadis-hadis Nabi itu ada yang membahas tentang alam gaib dan juga yang kasat mata. Contohnya nih seperti hadis yang membahas tentang malaikat dengan tugas-tugasnya, dan juga begitu pula jin dan setan. Jadi hadis-hadis yang bernilai sahih tersebut harus dipahami secara proporsional, yaitu antara yang membicarakan alam kasat mata dan yang membicarakan tentang alam gaib. Nah, metode yang terakhir yaitu yang ke-8, Yusuf Al-Qaradawi, dengan cara yaitu memastikan makna peristilahan yang digunakan oleh hadis. Dengan cara yaitu suatu hal yang amat penting dalam memahami hadis itu dengan benar, yaitu yang pertama, memastikan makna dan konotasi kata-kata tertentu yang digunakan dalam susunan dan kalimat as-sunnah. Dikarenakan ada kalanya konotasi kata-kata tertentu itu berubah karena perubahan dan perbedaan lingkungan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Yusuf Al-Qaradawi dalam upaya memahami hadis yaitu dengan sangat detail. Beliau tidak hanya memperhatikan sisi internalnya saja, namun juga sisi eksternal daripada suatu hadis tersebut. Alhamdulillah teman-teman, sekarang kita sudah selesai membahas materi tentang metode memahami hadis Nabi menurut Yusuf Al-Qaradawi. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah sedia meluangkan waktunya untuk menonton video hingga selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga video kali ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.